Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi bi'arini amin. Hadis وبه قال حدثنا عمر بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمر بن مرة عن عاصم بن العنزي عن سيدنا عبد الله بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال عمر لا أدري أي صلاة هي فقال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. Masih berbicara tentang doa-doa iftitah atau istiftah yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis riwayat Sayyidina Jubair bin Mut'im dari ayah beliau Sayyidina Mut'im radhiyallahu anhu, annahu sesungguhnya ayah ra'a Rasulullah itu pernah melihat ia akan Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli mengerjakan solat, sedang mengerjakan solat ya Rasul, salatan sebuah solat. Qala Amrun, berkata Ammar bin Murrah, la adri ayya salatin hi, tidak aku ketahui manakah solat dia yang dimaksudkan. Ayya salatin hi, ayya salatin, mana-mana salat dia yang dikerjakan Nabi. Qala, Nabi membaca dalam doa iftitahnya, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, alhamdulillahi katsira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, wa subhanallahi bukrata wa asila, wa subhanallahi bukrata wa asila. A'udzu billahi minasyaitan, aku berlindung dengan Allah dari syaitan. Wa min nafkhi wa nafthi wa hamzi. Nafkhi badal istimal dari syaitan. Qala Ammar bin Nura nafsi sya'ar allati kana innama kana syi'ru min nafsati syaitan li'annahu yad'u syu'ara al-madahin hajjain mu'adzibin muhkirin ila dhalik wal murad asyayatin al-ins wa huwa syu'ara alladhina yakhtalikuna kalaman la haqiqata lah. Wa nafsuhu fil lugha qadhafur riq, meludah, aqallu min tanafful, lebih kurang air liurnya daripada tanafful dari tuful. Sedangkan an-nafhu al-kibru, fusira an-nafhu bil-kibri li'anna al-muntakabbir yata'azzamu la siyama idha mudiha. Hamzih wadina hamzah murad biha hauna al-junun. Naam, hamzihi kegilaannya syaitan, wa naftihi semburan syaitan, wa nafkhihi keangkuhan dan kesombongan, min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi, dari keangkuhan syaitan, dari semburan syaitan artinya tiupan yang ada air liurnya sedikit, wa hamzihi, dan kegilaannya syaitan. Hadis
وبه قال حدثنا مسعر قال حدثنا يحيى ابن مسعر عن عمرو بن مرة عن رجل عن نافع بن جبير عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع ذكر نحوه. Dari Sayyidina Nafi bin Jubair an abihi Sayyidina Jubair radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat sunat. Ini pertanyaan yang tadi tidak terjawab pada hadis sebelumnya. Kata Amar, la adri ayya salatin hi. Di sini sudah taksis, yakni tatawwu, salat sunat. Zakara nahwa, beliau menyebutkan riwayat sama dengan riwayat Sayyidina Mut'im radhiyallahu anhu. Hadis وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن الحبابي أخبرني معاوية بن صالح أخبرني أزهر بن سعيد الهرازي عن عاصم بن حمير قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك كان إذا قام كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا وحلل عشرا واستغفر عشرا وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. Diriwayatkan daripada Sayyidina Asim bin Humaid qala sa'altu Aisyah, aku pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Isi pertanyaannya, bi ayyi syai'in, dengan apakah sesuatu, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaftatihu, membuka, mengawali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan qiyamul lail, akan salat malamnya. Ini khusus doa iftitah qiyamul lail. Waqalat, berkata ya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, laqad sa'altani, demi sungguh engkau telah bertanya kepadaku, an syai'in, tentang sesuatu, man sa'alani anhu ahad qablaka, tidak pernah bertanya kepadaku tentangnya sesuatu oleh siapapun sebelummu. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama, apabila berdiri, kabbara asyran, Nabi akan baca takbir 10 kali. Artinya selain takbiratul ihram, Allahu akbar saat salat qiyamul lail 2 rakaat, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 10. Wa hamidallah asyran, Nabi baca alhamdulillah 10 kali. Wasabbaha asran, Nabi baca tasbih 10 kali. Wa halala asran, Nabi baca tahlil 10 kali. Wastaghfara asran, Nabi baca istighfar 10 kali. Selepas itu Nabi baca doa Allahumma ghfirli wahdini warzuqni wa'afini. Nah, 4 ini sudah menjadi sumber daripada sebuah kesuksesan kalau diberikan keempat-empatnya. Pengampunan, bimbingan, rezeki, afiat. Afiat itu artinya sehat fisik dan rohani. Rezeki semuanya, papan, sandang, pangan, pakaian. Pakaian itu sandang, papan rumah, pangan makanan, mangan makan. Nah, dapat pengampunan, dapat bimbingan, dapat rezeki, dapat sehat. Tidak ada lagi yang melebihi daripada 4 hal ini. Wa yata'awwadhu min dikil maqam, Nabi berlindung dari sempitnya tempat berdiri pada hari kiamat. Yang dikatakan satu tempat berdiri hari ini itu untuk 70 orang besok di akhirat. Satu keramik ukuran 40 kali 40 itu tempat berdiri 1 orang. Besok itu untuk 70 orang.
Diqil maqam, sempitnya tempat berdiri pada hari kiamat. Hadis. Wabihi qala hadatsana Ibnu Muthanna qala hadatsana Umar bin Yunus qala hadatsana Ikrimah hadatsani Yahya bin Abi Katsir hadatsani Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha bi ayyi syai'in kana nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama minal lail. Qalat kana idza qama minal laili yaftatihu salatahu Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biidnika innaka anta tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Nah, 3 hadis suaranya cukup, mereka 4 hilang. Diriwayatkan daripada Abu Salamah Abdurrahman bin Auf, seorang tabi'in, kata beliau, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bi ayyi syai'in, dengan apakah sesuatu, kana Nabiullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaftatihu salata, mengawali ia Nabi akan salatnya, idza qama minal lail, apabila beliau berdiri dari malam hari, artinya apabila beliau melakukan qiyamul lail. Qalat, berkatalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana idza qama minal lail, adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza qama, itu apabila berdiri ia Nabi sallallahu alaihi wasallam minal lail, itu berlagi yaftatihu, mengawali ia Nabi akan salatnya dengan Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, ya Rabb, ya Allah Tuhannya malaikat Jibril, Mikail dan Israfil, fatiras samawati al, zat yang menciptakan langit dan bumi, alimul ghaibi wa syahada, zat yang mengetahui perkara gaib dan perkara nyata, anta tahkumu, engkau yang akan mengadili, baina ibadika, antara hamba-hambamu, fima kanu, pada sesuatu yang ada mereka dulu di dunia, fihi, dalamnya sesuatu, yakhtalifun, mereka berbeda pendapat, ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik, tunjukilah aku bagi sesuatu yang diperselisihkan di dalamnya, bagi sesuatu yang diperselisihkan padanya dari kebenaran dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau zat yang menunjukkan, tahdi, engkau menunjukkan, man tasya'u, akan orang yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Nah, masih doa iftitah, berbagai macam doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam mengawali solat. Ini sepertinya mengawali atau bisa membuat doa iftitah sesuai dengan solat yang diinginkan atau sesuai dengan kondisi pada saat itu. Nah, kalau kondisinya mungkin solat hajat, banyak istighfarnya. Kalau solatnya solat pengaduan tentang problem masyarakat atau umat, maka doa diangkatnya seperti doa yang tadi. Kalau permasalahannya tentang musibah, mungkin lain lagi solatnya dan doa iftitahnya. Kalau urusan individu masing-masing, bisa saja diawali dengan doa apa saja yang berkaitan dengan kepentingan masing-masing. Hadis. Wabihi qala hadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abu Nuhin Quradun qala hadatsana Ikrimah bi isnadihi bila ikhbarin wa ma'nahu qala kana idza qama bil lail kabbara wa yaqulu. Wabihi qala hadatsana Qanabi an Malik an qala la ba'sa bid du'a'i fi salati fi awwalihi wa awsatihi wa fi akhirihi wa fil faridati wa ghairiha. Nah, ini kesimpulan diriwayatkan daripada Ikrimah
murid pada Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan sanadnya bila ikhbar, dengan tanpa bahasa akhbarana. Maknanya qala, beliau mengatakan begini, idza kana idza qama min al-layl kabbar. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri di malam hari Nabi takbir. Wa yaqulu haddatsana Nabi an Malik. Kesimpulan setelah Imam Malik menyimpulkan, setelah melihat hadis-hadis tentang doa iftitah, tidak ada ketentuan 1, 2 dan 3, bahkan berbagai macam doa iftitah. Kesimpulan Imam Malik, la ba'sa bid-du'a fi shalah. Enggak mengapa berdoa dalam salat, mau di awalnya, di tengahnya, di akhirnya, salat fardu, salat sunnah. Apalagi sampai ada riwayat sahabat menciptakan doa sendiri, doa iftitah sendiri. Nabi merestuinya dan Nabi katakan, aku melihat 12 malaikat berlarian, siapa di antara mereka yang duluan akan mencatat daripada amal kebajikanmu. Berarti tidak ada aturan baku dalam doa dalam salat. Kita pengen salat hajat, di sujud terakhir doa panjang-panjang, enggak ada masalah. Doa dalam rukuk juga enggak masalah. Kemudian kita doa selesai baca surah terakhir dalam khatam Quran di bulan Ramadan, salat tarawih, doa itu di tengahnya. Karena kalau nanti dibuat doanya sesi i'tidal, itu baru menambah aturan. Tidak boleh memperpanjang rukun pendek. Yang kedua, enggak ada tempatnya karena bukan kunut. Sehingga doa khatmil Quran di salat tarawih itu letaknya setelah baca surah. Qul a'udzu birabbin nas minal jinnati wan nas. Doa. Mana dalilnya? Inilah dalilnya, pendapat salafun saleh, pengikut salaf yang setia. Kata Imam Malik, enggak mengapa doa dalam salat, di awal, di tengah, di akhir, salat fardu dan salat sunat. Hadis. Wabila qala hadatsana Nabi an Malik an Nu'aim bin Abdillah al-Mujmiri an Ali bin Yahya Az-Zuraqi an abihi an Rifa'a bin Rafi' Az-Zuraqi qala kunna yawman nusalli wa ra'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma rafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu min ar-ruku'i qala sami Allahu liman hamidah qala rajulun wa ra'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Falamma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manil mutakallimu biha anifan. Faqala rajul ana ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aitu bid'atan wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Direkan daripada Rifa'ah, Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi. Kata beliau, kunna yawman adalah kami pada suatu hari nusalli, kami mengerjakan salat wara'a Rasulillah, di belakang Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma rafa'a, maka tatkala bangkit oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan kepalanya, maka tatkala mengangkat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan kepalanya mina ruku'i, dari ruku', qala, beliau membaca sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun, berdirilah berkatalah seorang laki-laki di belakang Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya Allah, wahai Tuhan kami, bagimulah pujian, benar-benar pujian yang banyak, yang bagus,
yang diberkahi di dalamnya. Falamman sarafa, maka tak kala telah selesai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, beliau bertanya, manil mutakallim biha, siapa yang membaca dengannya beberapa rangkai kalimat anifan barusan. Ketika Nabi bertanya menunjukkan ini bid'ah. Bid'ah itu artinya perkara baru yang tidak dibuat oleh Nabi, tapi inisiatif sendiri dari sahabat membaca hal tersebut. Faqala rajul, berkatalah seorang laki-laki tersebut, alif lam ahli dzikri, ana ya Rasulullah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu bid'atan wa thalathin, demi sungguh aku telah melihat sekian dan 30 sekian, jumlah 3 sampai 9 bid'ah. Nah, kalau bid'ah itu potongan anggota tubuh, juz'an minal a'dha. Malakan 30 sekian malaikat yabtadirunaha, mereka bergegas, mereka bersegera akannya kalimat ayyuhum, siapa di antara mereka yaktubuha, yang akan mencatat akannya kalimat awal yang pertama sekali. Nah, hadis. Wa bihi qala hadatsana Abdullah bin ibnu Maslamah an Malik an Sayyidina Abi Zubair an Sayyidina Tawus an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila salati min jawfil laili yaqulu Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyamus samawati wal ard wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihin antal haqqu wa qawlukal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu was sa'atu haqqun Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir lima qaddamtu wa akhartu wa asrartu wa a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada, ya Rasul, idza qama, apabila berdiri ya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat, min jawfil laili, di tengah malam, yaqul, Nabi baca doa iftitah sebagai berikut, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, wahai Allah, bagimulah pujian, engkau lah cahaya langit dan bumi. Walakal hamdu anta qayyamus samawati wal ard, bagimulah pujian, bagimulah pujian, engkaulah yang menegakkan langit dan bumi. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihin, bagimulah pujian, engkau pemilik langit dan bumi dan siapa saja yang ada di dalamnya. Antal haq wa qaulukal haq, keberadaanmu itu benar, perkataanmu benar, wa'dukal haq, janjimu benar, walikauka haq, bertemu denganmu adalah benar, wa jannatu haq, wa naru haq, wa sa'atu haq, terjadi kiamat juga benar. Allahumma laka aslamtu, wahai Allah, karenamu lah aku masuk Islam, karenamu lah aku tunduk patuh. Wa bika amantu, denganmu aku beriman, wa alaika tawakkaltu, ke atasmu aku berserah diri, wa ilaika anabtu, kepadamu aku kembali, wa bika khasamtu, denganmu aku melakukan perlawanan dengan musuh, wa ilaika hakamtu, kepadamu aku minta keputusan, faghfir li ma qaddamtu, ampuni bagiku dosa-dosa yang telah aku kerjakan, wa akhartu, dan yang akan aku lakukan, wa asrartu, dan dosa yang aku kerjakan diam-diam, wa alantu, dosa aku kerjakan terang-terangan. Anta ilahi, engkaulah Tuhanku, pemilik jiwa dan ragaku, la ilaha illa ant, tiada yang berhak disembah melainkan engkau. Hadis. Abi qala hadatsana Abu Kamilin qala hadatsana Khalid yakni ibn al-Hadithi qala hadatsana Imran bin Muslimin anna Qais bin Sa'ad an haddathahu qala
qala hadatsana Tawusun an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi tahajjudi yaqulu ba'da ma yaqulu Allahu akbar thumma dzakara ma'nahu. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat tahajud, yaqulu ba'da ma yaqulu, membaca ya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca Allahu akbar. Allahu akbar takbiratul ihram, kemudian Nabi baca doa, tsumma dzakara makna, kemudian beliau menyebutkan yang semakna dengan bacaan di atas. Mungkin redaksinya agak berbeda sedikit, tapi semakna hadis. Apabila qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Sa'id bin Abdul Jabbar wa nahwahu qala Qutaibah qala hadatsana Rifa'ah bin Yahya bin Abdullah bin Rifa'ah bin Rafi' an ammi abihi Mu'adz bin Rifa'ah bin Rafi' an abihi qala sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa atasa rifa'ahu lam yaqul Qutaibah rifa'ahu faqultu alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in sarafa faqala manil mutakallimu fi salat thumma dzakara nahwa hadithi Malikin wa atamma minhu. Diriwayatkan daripada Rifa'ah bin Rafi' dari ayah beliau Sayyidina Rafi' radhiyallahu anhu, sallaitu, aku melakukan salat di belakang Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'atasa Rifa'ah, maka bersinlah Rifa'ah. Rifa'ah ini kawannya, bukan anaknya. Karena dalam perawi itu ada Rifa'ah 2, 4. Nah, jadi yang namanya Rifa'ah semangat uraikan hadis ini. Karena di zaman Nabi yang bersih Rifa'ah juga. Qala hadatsana Rifa'ah bin Yahya bin Abdullah bin Rifa'ah bin Rafi' an abihi Mu'adz bin Rifa'ah bin Rafi'. Nah, Rifa'ah dari ayah beliau Sayyidina Rafi', sallaitu khalfa Rasulillah fa'atasa Rifa'ah, bersinlah Rifa'ah. Lam yakul Qutaibah Rifa'ah, namun riwayat Imam Qutaibah mengatakan tidak ada menyebutkan Rifa'ah. Fa'atasa, bersin dia seseorang. Fakultu, ketika ada teman yang bersin, saya baca doa begini: Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Jadi mendoakan seseorang yang bersin tanpa menggunakan kalimat khitab ini tidak membatalkan salat. Seseorang bersin dalam salat mengucapkan alhamdulillah, kita jawab yarhamahullah, bukan yarhamukallah, tapi yarhamuhumullah, yarhamuhullah. Menggunakan bahasa gaib, dhamir gaib, maka salatnya tidak batal. Batal salat karena dhamir khitab, karena menunjukkan atas i'tirad, berpaling, i'rad daripada maksud, yaitu sedang berdialog dengan Allah, dia telah bicara sama kawannya, maka batallah salatnya. Tapi kalau di sini dia menggunakan domir, bukan, menggunakan domir gaib, bukan domir khitab. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih, bukan mubarakan alaik, tapi mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sebagaimana mencintai oleh Tuhan kami dan meridai. Maka tak kala telah selesai salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, insarafa, Nabi berpaling. Waqala, Nabi bertanya, manil mutakallimu fi salat,
siapa yang berbicara dalam salat? Artinya siapa yang membaca doa yang aku tidak ajarkan dalam salat. Summa zakara nahwal hadits Malik. Kemudian beliau menyebutkan mirip atau seperti hadis Malik, wa atamma minhu, dan lebih sempurna dari hadis Malik, yaitu hadis nomor 765. Sehingga laki-laki itu mengatakan, atau Rafi itu melakukan, ana ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, ini ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awalan. Hadis. Bila qala hadatsana Abbas bin Abdul Azim qala hadatsana Yazid bin Harun akhbarana Syarikun an Asib bin Ubaidillah an Sayyidina Abdullah bin Amir bin Ibni Rabi'ah an abihi qala atasa syabun min ansar khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah wa qala alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi hatta yarda rabbuna wa ba'da ma yarda min amri dunya wal akhirah. Falamma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manil qailul kalimah qala fasakata syabun thumma qala manil qailul kalimah fa inna lam yakul ba'san wa qala ya Rasulullah ana qultuha lam urid biha illa khairan qala ma tanahat duna arsyir rahman tabaraka wa ta'ala. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari ayah beliau Sayyidina Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, atasa telah bersin syabun, seorang pemuda minal ansari, dari marga Ansar, khalfa, di belakang Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi shalah, dan dianya Nabi sedang salat. Berarti pemuda itu sebagai makmum. Faqala, maka berkata ia pemuda, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hatta yarda rabbuna wa ba'da ma yarda min amri dunya wal akhirah, sampai ridha Tuhan kami, wa ba'da ma yarda, dan sampai ridha daripada urusan dunia dan akhirat. Maka tak kala berpaling oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arti berpaling salam lalu menghadap kepada makmum, Nabi bertanya, manil qail kalimah, siapa yang mengatakan kalimat tersebut? Alif lam ad-dhihin. Nah, karena semua orang tahu, karena pemuda ini membaca dengan suara lebih keras. Qala fasakata syab, diamlah pemuda tersebut, dia takut mungkin dihukum. Summa qala, kemudian Nabi bertanya kembali, manil qail kalimah, siapa yang mengatakan kalimat tersebut? Fa innahum lam yakul ba'san, sesungguhnya dia tidak mengatakan sebuah dosa, sesungguhnya dia tidak membaca sebuah kesalahan. Waqala, berkatalah laki-laki tersebut, ya Rasulullah, anakku Tuhan, saya membacakannya wahai Nabi, lam urid biha ila khaira, tidak aku inginkan, tidak aku maksudkan dengannya kalimat kecuali kebaikan. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma tanahad dunal arsyir rahman tabaraka wa ta'ala. Ma tanahat ay ma tanahatil kalimah dunal arsy bal wasalat ilaih. Ma tanahat, tidak terhalang ia kalimat dunal arsy, ke arah aras, tidak terhalang ia kalimat ke arah aras tabaraka wa ta'ala. Kalau tidak terhalang, artinya sampai ia kalimat ke aras Allah tabaraka wa ta'ala. Mara'a istiftah bi subhanakallahumma bihamdik. Bab tentang ulama yang berpendapat akan istiftah, doa iftitah dengan menggunakan kalimat subhanakallahumma wa bihamdik. Hadis. وبه قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, karena adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama, apabila berdiri ia Nabi di malam hari, kabbara, beliau baca takbir, kemudian baca doa subhanakallahumma bihamdik tabarakan smuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairak. Kemudian Nabi membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian berbaca A'udzu billah, summa yaqra. Kemudian Nabi membaca Al-Fatihah dan surah. Hadis. وبه قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا طلق بن غنم قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتحت الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila mengawali salat beliau membaca subhanakallahumma bihamdika tabaraka ismuk wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairak. Ini sebetulnya tanpa diberi judul, maka digabung dalam judul sebelumnya, cuman demi variasi. Nah, Imam Abu Dawud memberi judulnya doa iftitah dengan kalimat subhanakallahumma bihamdik. Nah, seharusnya setiap hadis yang berbeda dengan redaksinya judulnya begitu. Doa iftitah dengan kabira walhamdulillah. Doa iftitah dengan Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Babus sakta indal iftitah, bab diam sejenak ketika mengawali salat. Naam. وبه قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل أن يونس أن الحسن قال سمورة حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب، وسورة عند الركوع. قال فأنكر ذلك عليه إمران ابن حسين اللهم فقنا منه. قال فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبي فصدق سمرة. Diriwayatkan daripada Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Sayyidina Samurah bin Jundub? Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Hafiztu saktatain fi shalah, aku hafal, aku bisa mengingat dua sakta dalam salat. Satu, saktatan idza kabbara al-imamu hatta yaqra. Satu sakta apabila telah takbir oleh imam sehingga dia membaca. Satu sakta apabila takbir oleh imam sampai dia membaca. Dan satu sakta lagi apabila selesai dari Fatihah kitab dan surah ketika ruku. Fatihah kitab dan surah ketika ruku. Qala, berkata Sayyidina Samurah bin Jundub, fa'ankara dzalika alaihi Imran bin Husain, mengingkari akan demikian adanya sakta di atasnya Sayyidina Samurah bin Jundub oleh Sayyidina Imran bin Husain. Qala, berkata Sayyidina Samurah, fakatabu, mereka beberapa orang telah menulis surat bidzalik tentang demikian ke Madinah
tujuannya kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Fasaddaqa Samurah, membenarkan ia Sayyidina Ubay bin Ka'ab akan Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Nah, di sini sabta dari hadis ini, yakni sabta ketika takbir imam sehingga dia membaca. Sabta ketika takbir, artinya takbiratul ihram sampai membaca. Kapan itu? Setelah dalam iftitah. Setelah dalam iftitah enggak langsung baca Al-Fatihah, ada jedanya sesaat. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu satu. Yang kedua, sabta selesai dari Fatihah dan selesai dari surah. Surah jar atau kepada Fatihatul Kitab. Nah, selesai dari Fatihah, selesai dari surah ketika mau rukuk. Ini sabta sejenak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia Allahu Akbar. Nah, selesai surah. Ini belum ada dari riwayat ini sabta antara Fatihah dan surah. Ini yang dua riwayat, sabta setelah iftitah sebelum Fatihah, sabta setelah surah sebelum ruku. Jadi takbir ruku tidak bersambung dengan surah. Nah, jangan ikut gaya mereka atau mencontoh kepada sesuatu yang dilakukan oleh ramai orang, tapi kembalikan kepada sunnah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Nah, itu trennya. Tapi kasih jeda dulu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Satu nafas boleh. Allahu Akbar. Nah, pergerakan daripada berdiri ke ruku itu bukan pergerakan panjang. Nah, kalau bukan pergerakan panjang, takbirnya nggak usah panjang-panjang. Zahra, usah batu-batu. Pergerakan daripada berdiri surah ke ruku bukan pergerakan yang lama, sehingga nggak perlu panjang-panjang takbirnya. Dekat saja. Kenapa takbirnya panjang begitu? Allahu Akbar. Sampai kita di bawah. Allahu Akbar. Kelamaan. Nah, di mana letak masalahnya? Ketika makmum nanti yang keburu, dia hilang sunnahnya, hilang kesempurnaannya. Takbir yang panjang itu daripada tasawuf awal kepada rakaat ketiga atau sujud yang ganjil, sujud kedua ganjil ke rakaat genap, keberapa panjang, atau dari i'tidal ke sujud pertama itu lumayan panjang, tidak terlalu panjang karena dia pergerakan tanpa ada duduk istirahat, turun ke bawah kecuali faktor tertentu. Nah, ada tua, lemah lutut, ya Allahu Akbar, itu tua imamnya. Kalau dia langsung turun ke bawah, langsung dia jatuh. Nah, saya dipahami. Saya dipahami. Nah, jadi ulang lagi.
Zadakallahu hirsa wa la ta'am. Hadis. وبه قال حدثنا أبو بكر ابن قلد قال حدثنا خالد ابن الحارث عن أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها فذكر معنى حديث يونس. Diriwayatkan daripada Sayyidina Samurah bin Jundub dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana itu ada ya Nabi yaskutu diam ya Nabi sabtatain dua kali diam idza istaftaha apabila telah membaca doa istifta ya Nabi dan apabila telah membaca ya Nabi dari qiraah seluruhnya, berarti Al-Fatihah sama surah. Bazakara beliau sebutkan makna hadis sama dengan hadis Yunus. Hadis Yunus itu hadis sebelumnya. Nah, Ismail an Yunus bin Hasan. Hadis. Wabila qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yazid qala hadatsana Sa'id qala hadatsana Qatadah anil Hasan anna Samurah ibn Jundub wa Imran ibn Husain tadzakara hadatsa Samurah ibn Jundub annahu hafidha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saktatan idza kabbara wa saktatan idza faragha min qiraati ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hafidha dhalika Samurah wa ankara alaihi Imran ibn Husain fakataba fi dhalika ila Ubay ibn Ka'ab fakana fi kitabi ilayhima aw fi raddihi alaihima anna Samurah qad hafidha. Nah, dua sakta yang diceritakan dua hadis sebelumnya itu setelah doa iftitah dan setelah baca surah. Sementara dua sakta yang ada di sini berbeda lagi dengan dua hadis sebelumnya. Maka kalau kita gabungkan riwayatnya, sakta dalam tiga hadis ini ada 4 tempat. Sementara dalam kitab fikih kita temukan ada 5 sakta di dalam solat. Nah, yang jelas 4 dah ketemu hadisnya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Samurah bin Jundub dan Sayyidina Imran bin Husain tadzakara, muzakarah kedua-duanya. Fahaddasa Samurah bin Jundub, meriwayatkan hadis oleh Sayyidina Samurah bin Jundub annahu, sesungguhnya beliau hafizah, beliau telah menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saktatain, 2 sakta. Satu sabtatan idza kabbara, satu sabta apabila Nabi takbir, telah takbir, berarti sebelum baca doa iftitah. Allahu akbar, posisikan nafas dulu, gerakkan tangan sudah posisi dan diam, kemudian nafas sudah stabil, apalagi kena goncangan daripada waswas, baru baca doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallah 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 alhamdulillah 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 astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Sesuai doa iftitah yang banyak porsinya, menunya, pilih sesuai dengan selera. Fahaddasa wa saktatan idza fara min qiraah, satu sakta apabila selesai dari membaca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sakta. Nah, sakta di sini jelaskan oleh fuqaha, yaitu kadar membaca Al-Fatihah. Fahafidha dzalika Samurah, menghafal akan demikian oleh Sayyidina Samurah. Wa angkara alaihi Imran bin Husain, mengingkari di atasnya sakta oleh Sayyidina Imran bin Husain. Allahumma faqihna fi din wa atina sittina. Fakataba
maka menulis kedua-duanya Sayyidina Imran bin Husain dan Sayyidina Samurah bin Jundub dalam hal ini kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Maka nafi kitabihi adalah Sayyidina Ubay di dalam surat kedua, dalam surat Sayyidina Ubay kepada keduanya, atau dalam jawaban Sayyidina Ubay atas keduanya, isinya adalah sesungguhnya Sayyidina Samurah bin Jundub sungguh hafal. Arti yang benar beliau. Nah, apa mau saya sampaikan tadi? Adakah pembahasan saktah ini dalam Fathul Mu'in? Ada. Dalam Mahali? Entahlah. Dalam Fathul Qarib? Hah? Nggak ada. Nggak tahu. Minimal dalam Fathul Mu'in ada. Lalu kenapa di pondok pesantren tidak ada sakta yang baca Fathul Mu'in? Di mana? Di mana? Bukan tidak tahu. Nah, bukan tidak tahu. Bukan suatu perkara baru. Bukan tidak ingat. Pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya dalam dunia pendidikan yang saya lewati, itu seolah-olah antara ilmu dengan amal itu enggak disinkronkan. Kalau baca ya sudah baca, tahu hukum. Kadang-kadang ini enggak cocok diamalkan. Ini enggak wajib lagi. Bahasanya enggak wajib. Nah, ketika ada satu kawan yang mempraktekkan materi yang sedang dipelajari, kita akan menjadi bahan pembicaraan bagi yang lain. Nah, ini yang pernah saya alami. Dianggap sebagai soalim gitu. Nah, seolah-olah pengamalan aturan kitab fikih itu hanya untuk abad yang sudah lewat, nggak cocok lagi untuk abad sekarang. Sehingga terjadi di tengah dunia pendidikan itu sakta salat tidak dipraktekkan. Mereka baca. Nah, karena tidak dipraktekkan, hilang dalam ingatan. Sehingga ketika ada sebahagian tempat baca sakta dan dia menganggap itu sebuah aneh, keanehan. Nah, ketika dia baca kembali, oh ada. Nah, jadi ilmu itu diikat dengan amal. Nah, diikat dengan amal. Tidak ada sesuatu pengikat ilmu yang paling kuat melebihi daripada amal dengan apa yang kita telah ketahui. Khair. Hadis. وبه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بهذا قال أن قتادة عن الحسن عن سمرة قال سقطتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه قال سعيد قلنا لقتادة ما هاتان السقطتان قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Diriwayatkan dari Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, saktatani, ada dua sakta, hafiztuhuma, aku hafal kedua-duanya dari Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fihi yang membaca
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fihi. Apa di qala fihi? Qala Abdul A'la fil hadis. Nah, qala fihi itu bukan dari Nabi. Hafiztuhu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam titik. Qala fihi, berkata Abdul A'la, yaitu Abdul A'la kakek guru Imam Abu Daud, berkata, ya Abu A'la fihi, dalam hadis tersebut, qala Sa'idun, berkata Sa'id, yaitu guru daripada Abdul A'la, qulna lil Qatadah, kami bilang sama Imam Qatadah, mahatani saktatan, apa dua sakta? Mana dua sakta yang dimasukkan? Qala, berkata ya Imam Qatadah, idza dakhala fi salati, apabila dia telah masuk dalam salatnya, yaitu setelah takbiratul ihram, sebelum doa iftitah. Yang kedua, idza qara'a minal qiraati, kemudian apabila dia selesai dari bacaan. Ini masih mubham, setelah surah kah atau setelah Al-Fatihah? Kemudian berulangnya waktu, kemudian beliau berkata setelahnya, mungkin hari berikutnya, mungkin pembahasan setelahnya, mungkin tahun depan, mungkin 1 tahun setelahnya. Summa qala ba'du, kemudian beliau berkata setelahnya, yaitu apabila telah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Artinya ba'dal qiraah yang dimasukkan tadi adalah qiraatul Fatihah. Hadis. وبه قال حدثنا أحمد ابن أبي شعيب قال حدثنا محمد ابن فضيل أن عمارة وحدث أن أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد أن عمارة المعنى أن أبي زرعة أن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة فقلت له بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة أخبرني ما تقول قال اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم أنقني من خطايا كالثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara fi salati, apabila telah takbir dalam sebuah salat, sakata, niscaya diam ya Nabi antara takbir dan bacaan. Antara takbiratul ihram, antara bacaan qiraatul Fatihah. Faqultu lahu, maka aku katakan kepada Sayyidina Abi Hurairah, bi abi anta wa ummi, demi ayahku, engkau dan ibuku. Artinya aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Ara'aita sukutaka baina takbil wa qiraah, apakah kamu bisa mengingat, apakah kamu menyadari diamnya kamu antara takbir dan qiraah? Akhbirni ma taqul, coba beritahukan kepadaku apa yang kamu baca. Apa yang kamu baca antara takbiratul ihram dengan qiraah? Kenapa engkau selesai takbir tidak langsung baca Al-Fatihah tapi diam? Semasa diam itu apa yang kamu baca? Qala, berkata ya Sayyidina Abi Hurairah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, ya Allah, jauhkan antara aku dan antara dosa-dosaku, kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau telah jauhkan antara timur dan barat. Allahumma ankini, ya Allah, bersihkan aku, min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahanku, kathabil abyad, seperti pakaian putih dari daki. Pakaian putih dari daki itu dibersihkan secara maksimal karena nampak kotorannya. Tapi kalau pakaian warna, mungkin akan tertinggal sebahagiannya karena tersamar dengan warnanya. Allah maghsilni bisalj, ya Allah, mandikan aku
dan air salju dan air dan embun. Babu malam yaro jahra bi bismillah. Bab ulama yang mengatakan tidak mengapa. Ulama yang berpendapat lam yaro jahra, babu man lam yaro, bab ulama yang mengatakan tidak berpandangan jahar dengan bismillah. Ulama yang tidak berpandangan jahar dengan bismillah. Ini dalil bismillahnya sir. Nah, dalil imam membaca basmalah dengan sir tidak jahar, bukan untuk dipraktekkan, hanya untuk diketahui. Hadis. وبه قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. Nah, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kanu adalah mereka yaftatihunal qiraah, mereka memulai bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin, enggak pakai basmalah. Nah, dan dikatakan untuk Muhammadiyah. Ya mungkin ada Muhammadiyah yang demikian, tapi bukan berarti semuanya Muhammadiyah. Dan pembahasan ini, ulasan tentang hadis ini, ikhtilaf tentang hadis ini sudah selesai dibahas dalam Rawahul Bayan. Nah, jadi sudah selesai ulasannya. Nafal ikut. Nah, tinggal tanya Mazaki situ. Hadis. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن حسين المعلم عن مدل ابن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن أكب الشيطان وعن فرشة السبع وكان يختتم الصلاة بالتسليم. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala qalat, adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yaftatihu, memulai ya Nabi akan salat dengan takbir, takbiratul ihram, wal qiraah, dan bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana, ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a, apabila rukuk ya Nabi, lam yusakhis ra'sahu, niscaya tidak mengangkat ya Nabi akan kepalanya, walam yusawwibhu, dan tidak merendahkan ya Nabi akan kepalanya, dia angkat tidak, direndahkan tidak, walakin baina dzalik, dan tetapi antara demikian, berarti datar dan lurus selurus dengan pinggang atau punggungnya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat ya Nabi akan kepalanya dari ruku', lam yasjud, niscaya Nabi tidak akan sujud, hatta yastawiya qa'iman, sehingga berdiri ya Nabi hakadan lurus, hatta yastawiya, sehingga lurus ya Nabi hakadan berdiri, berdiri lurus, artinya tumaknina. Wa kana yaqulu, dan ada ya Nabi membaca pada setiap 2 rakaat at-tahiyyat, pangkalnya saja dia sampai akhir. Wa kana, ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa, apabila telah duduk ya Nabi, yafrisu, membentangkan, merebahkan ya Nabi akan kakinya yang kiri, wa yansibu, menegakkan ya Nabi rijlahul yumna,
kakinya yang kanan. Wa kana yanha an akibis syaitan. Ada ya Nabi melarang daripada tumit setan. Kemudian melarang ia Nabi dari hamparan binatang buas. Dan ada ia Nabi menutup solatnya dengan ucapan salam. Apa maksud tumit syaitan? Dan riwayat Imam Muslim an uqbatis syaitan. Bukan akib tapi uqbatis syaitan. Dalam riwayat yang lain an aqbis syaitan. Qala Imam Nawawi uqbas syaitan dan doma'ain. Riwayat yang lain akibis syaitan dan fathah ain dan kasrah kaf. Hadza wa sahih al-masyhur. Wa qal qadiyat an ba'dihim bi dhammil ain wa da'afa intaha. Qala Khattabi fil ma'alim akibas syaitan ay yuqi ayyukiya ba'ik'a ya seseorang, yakni duduk atas dua tumitnya dalam solat, tidak menghamparkan kedua kakinya, tidak juga tawaruk. Aku mengira aku mendengar pada uqbis syaitan maknanya ghairu hadza fasal ba'dul ulama lam yahdini zikru. Qala Imam Nawawi as-sawabul ladzi la mu'dilaan an al-iqa naw'an aduma yulsiku yati bil ardi wa yasibu safai wa da'u yadai ala ardi ka al-qalbi wa hadha fasru Abu Ubaidah Ma'bar al-Basani wa sahibu Abu Ubaid al-Qasim bin Salam wa akharun min ahli lughah wa zanahu al-makruh alladhi warada fi an-nahwasani ayajala li ayati ala akibai bin as-sajatain wa hadha huwa murad Ibn Abbas bi qauli sunnati nabikum sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada ikhtilaf tentang makna tumit syaitan. Nah, sebagian menafsirkan tumit syaitan itu adalah duduk di atas tumit. Nah, duduk begini dalam salat. Dikatakan ini tumit syaitan karena dia duduk di atas tumit. Nah, pernyataan seperti ini dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kalau itu yang dimaksudkan duduk iq'a, iq'a itu ada dua macam, yaitu iq'a duduk dengan menegakkan dua betis, kemudian membiarkan tangan di atas lantai. Ini dilarang. Tapi kalau menyelipkan tangan di lutut, ini boleh. Tapi kalau dibiarkan di bawah, ini enggak boleh. Kenapa? Dikatakan ini mirip dengan duduk anjing, duduk kalab. Tapi kalau riwayat memasukkan ini pernah dilakukan oleh Nabi waktu santai. Nah, tapi hukumnya tetap makruh. Nah, hukumnya makruh. Sementara iq'a yang Sayyidina Abdullah bin Abbas katakan, iq'a itu adalah sunnah Nabi kalian, yaitu iq'a yang nomor 2, duduk di atas ujung tumit. Nah, ini bisa dilakukan dalam solat ketika safnya penuh, dan bisa dilakukan duduk istirahat bagi imam. Nah, supaya tidak terlalu lama dia mengangkat daripada pergerakannya. Jadi iq'a. Okay. Jadi akibis syaitan. Kemudian kata siapa? Ulama katakan, jadi iq'a itu bukanlah akibis syaitan, itu bukan maksudnya iq'a. Beda maksudnya. Tapi maksud yang sebenarnya pun saya sudah lupa. Nah, kata beliau lam yahdurni zikru. Pokoknya bukan iq'a maksudnya. Tumit syaitan bukan iq'a yang dimaksudkan. Itu salah kalau ditafsirkan yang iq'a. Nah, ini berbeda dengan penafsiran sebagian ulama. Tapi yang benarnya pun lam yahdurni. Nah, kalau beliau saja lam yahdurni, kita juga lam yahdurni. Bukan lam yahdurni, lam yusmi'uni. Mereka belum memperdengarkan ke kita. Sementara tentang farsatis sabu', hamparan binatang buas, yaitu ketika sujud dengan meletakkan tangan di lantai.
tidak menegakkannya. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. وبه قال حدثنا حدث ابن السامي قال حدثنا ابن فضيل المختار ابن فلفل قال سمعت انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلت علي انفا سوره فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر حتى ختمها قال هل تدرون ما الكوثر قالوا الله ورسوله اعلم قال فإنه نحر وعدنيه ربي في الجنة. فإنه نهر. نهر. Lanjut. فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة. Nah, wa'adanihi, jangan wa'adanihi. Tadi antum baca nahrun wa'adanihi. Tapi nahrun wa adanihi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzilat alayya anifan surah. Ini dalil 779, hadis sahih Imam Bukhari, hadis Imam Muslim. Ini riwayat yang mengatakan pendukung pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan basmalah adalah satu surah, satu ayat atau bahagian daripada surah-surah dalam Al-Quran. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzilat alayya anifan surah, diturunkan ke atasku baru saja satu surah. Lalu Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar sampai khatam. Ini dalil ulama Syafi'iyah. Kenapa surah pakai basmalah? Kalau surah pakai basmalah maka Al-Fatihah lebih-lebih lagi. Qala hal tadruna mal kausar? Apakah kalian tahu apa itu kausar? Jawaban mereka, Allah dan Rasul yang tahu. Menurut penafsiran Nabi, kausar itu adalah nama sungai. Wa adanihi yang menjanjikan akan aku akannya sungai oleh Rabbku di dalam sorga. Sungai milik Nabi dalam sorga itu namanya kausar. Sementara umat merombaknya menjadi nama telaga. Nah, kita akan minum nanti di telaga Al-Kausar Nabi SAW. Kata Nabi, saya enggak punya telaga Kausar. Nah, telaga itu bukan Kausar. Dan setiap Nabi punya telaga di akhirat kelak. Setiap Nabi punya telaga untuk umatnya. Bismillahirrahmanirrahim.